kita sajikan data itu dalam bentuk tabel ya. Di sini Bapak sudah coba membuat sebuah data. Ada contoh data nilai ulangan matematika kelas 4. Datanya sudah disajikan seperti ini. Ada 7, 5, 6, 8, 6, 9, 7, 8 dan seterusnya. Ini adalah nilai ulangan matematika kelas 4. Yang pertama harus kita lakukan, kita kelompokkan dulu data yang sama, nilainya sama. Dari data yang ada kita kelompokkan dulu. Nilai 5 ada berapa? 1, 2, ada 2. Ada 2. Nilai 6 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. 4. Nilai 9 ada 1, 2. Maaf, 2. Oke, selanjutnya bagaimana data itu dibentuk dalam sebuah tabel. Nah, tabel data biasanya itu berbentuk seperti ini, vertikal atau horizontal seperti ini, di mana ada 2 atau 3 kolom biasanya. Ada nilai, banyaknya, dan turus. Biasanya kalau ada itu turus, tapi di sini tidak usah kita gunakan. Kita langsung fokus saja bagaimana mengubah data ini, data tadi menggunakan tabel. Caranya, yang pertama kita tentukan dulu nilai terkecil dari data yang sudah ada. Kemudian kita tentukan juga nilai paling besarnya, nilai terbesarnya dalam data tersebut. Jadi nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai terkecil dari data ini berapa? Kita lihat 5. Kemudian nilai terbesarnya 9. Kita tulis aja dulu 5, 9. Ada data 6 juga, ada data 7, ada data 8. Ini nilai kelas 4. Tergantung ini nanti, kalau datanya misal mengenai daftar mata pelajaran di kelas 4, berarti yang di sini bukan nilai tapi mata pelajaran. Tergantung data yang disajikan. Data yang sudah ada itu apa, kita ubah saja dengan tabel dengan bentuk seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, tadi karena kita sudah tulis tinggal memasukkan, tapi misal ini tidak ditulis atau tidak kita identifikasi dulu, tidak kita kelompokkan dulu, coba cara tercepatnya kita bisa mencoret-coret data yang sudah ada tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel. Caranya, misal nilai 5. Nilai 5 ini banyaknya berapa? Banyaknya ini juga disebut dengan frekuensi. Biasanya dalam tabel itu kalau enggak tulisannya itu banyaknya, biasanya ditulis dengan frekuensi. Itu maksudnya sama. Banyaknya dan frekuensi itu sama. Oke, kembali lagi. Nilai 5 ada berapa? Kita lihat nilai 5. 1. Coret saja dulu. 2. Ada 2, kita tulis saja 2 di sini, 2. Nilai 6 ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3. Tulis 3. Nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nilai 8 ada 1, 2, 3. Ada 3. Nilai 9 ada 1, 2. Ada 2. Caranya kita bisa mengetahui bagaimana tabel tersebut itu sudah benar. Kita coba jumlahkan frekuensi atau banyaknya data yang sudah kita tulis. 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10, tambah 3, 13, tambah
2, 15. Jadi ada 15 data. Kita cocokkan dengan yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kok 16? Sedangkan kita tadi menghitung di sini ada 15. Berarti ada input data yang salah ke dalam tabel. Kita teliti lagi. 5-nya ada berapa? 1, 2. Bener ya, 2. 6-nya ada 1, 2, 3. Bener, ada 3. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, udah benar. 8-nya 1, 2, 3. Oh, ternyata ini ada 8 yang belum kita tulis dalam tabel. 8 ada 4. Kita tulis saja 4. 4 ya. 4. 9-nya sudah benar? Benar, sudah ada 2. Kita cocokkan lagi tabel dengan data yang sudah ada. 2 tambah 3, 5. Tambah 5, 10. Tambah 4, 14. Tambah 2, 16. Berarti data yang ada di sini dengan data yang kita masukkan ke dalam tabel sudah benar. Begitu caranya. Kadang juga ada tabel yang berbentuk seperti ini, nak. Ada tabel yang berbentuk seperti ini. Sama, konsepnya sama. Hanya saja ini dibentuk horizontal menjalar ke samping. Kalau ini kan tadi kita ke bawah. Sama, kita tulis aja data yang ada itu apa, nilai. Nilainya berapa aja? 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya, frekuensinya sama kayak tadi. Kita tulis ya, sudah kita hitung tadi ya. Oke. Sekarang kita coba membaca atau menafsirkan data yang sudah ada di tabel. Kita tutup dulu yang ini. Kita tutup dulu yang ini. Kita fokus ke tabel. Tabel yang sudah ada. Yang namanya membaca tabel itu berarti menyebutkan informasi yang sudah tertulis, sudah jelas di tabel itu ada. Contohnya, nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 5 siswa, dan seterusnya. Itu namanya membaca. Jadi sama saja kita membaca tabel secara langsung. Nilai 5 ya ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 5, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 2. Itu namanya membaca. Kalau menafsirkan itu lebih kepada menyebutkan informasi yang tidak tertulis secara langsung di dalam sebuah tabel tersebut. Misalnya, dari data nilai kelas 4, nilai tertinggi adalah nilai 9. Nilai yang mendapat, anak-anak yang mendapat nilai kurang dari 7 ada anak yang mendapat 5, ada yang mendapat 6, itu ada 5 siswa. Itu namanya menafsirkan. Kita mengolah data tersebut dengan informasi yang tidak tertulis secara nyata jelas di dalam tabel. Kalau membaca ya tadi kan tinggal membaca saja. 5, 2, ada nilai 5 banyaknya 2 anak, ada nilai 6 banyaknya 3 anak. Itu namanya membaca. Kalau menafsirkan ya itu tadi, nilai tertingginya ada berapa. Kita lebih mengolah ke hal-hal yang tidak tertulis jelas langsung. Kayak gitu. Oke ya. Lanjut ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita akan belajar bagaimana data yang sudah kita kumpulkan tadi atau data yang sudah ada, baik itu datanya masih berbentuk data kelontongan. Data kelontongan itu data yang tidak dalam bentuk tabel, ya nilai-nilai tadi. Nilai-nilai seperti ini, atau data yang sudah dibuat dalam bentuk tabel. Tapi biasanya data yang akan kita buat dalam bentuk diagram batang itu adalah data yang sudah dimasukkan atau dibentuk dalam tabel.
Sebelumnya diagram batang itu apa? Diagram batang itu seperti ini, nah. Seperti ini. Ini diagram batang. Diagram batang itu gambaran data yang sudah dikumpulkan ke dalam bentuk balok atau bentuk bentuk persegi atau persegi panjang sesuai dengan, yaitu tadi, sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan. Biasanya berbentuk seperti ini, ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikalnya itu biasanya diisi dengan banyaknya data yang ada, istilahnya frekuensinya, frekuensi data-data yang sudah ada. Sedangkan horizontalnya, mendatarnya, itu biasanya digunakan untuk menggambarkan jenis data apa itu. Misal tadi kita menggunakan, kita ada sebuah data nilai ulangan matematika kelas 4. Sudah kita buat nilainya berapa saja, frekuensinya berapa saja. Garis mendatar ini itu biasanya digunakan untuk tadi nilai siswa, sedangkan garis yang ke atas itu digunakan untuk banyaknya atau frekuensi jumlah siswa yang mendapatkan nilai-nilai ini. Oke, langsung saja ya, coba kita buat ya. Kita masukkan data ini ke dalam bentuk diagram batang. Kita lihat dulu, kita sudah membuat, Pak Guru sudah membuat nilai siswanya tadi ada 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya, jadi ini tergantung itu ya, tergantung data yang ada ya. Kalau memang ada data, misal ada data mulai dari 4, terus ada yang dapat nilai 4 atau ada yang dapat nilai 10, ya kita tulis aja, berarti ada 4, ada 10, tergantung dengan data yang ada. Ini. Sedangkan banyaknya siswa ini ya kita atur sesuai dengan data yang sudah ada juga. Jadi tidak boleh ngarang. Kalau memang ada 1 anak, ya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Nah, misal ada yang 6 anak mendapatkan nilai 5 misal, ya berarti ke atasnya juga harus ada 6 dan seterusnya. Kayak gitu, sesuai dengan data yang sudah ada. Oke, langsung saja. Nilai 5 tadi ada berapa? Nilai 5 kita lihat. Ada 2 anak mendapat nilai 5. Kita tinggal menggambarkan batang atau menggambarkan persegi panjang itu dari nilai 5 ini. Coba pakai ini saja, nilai 5. Ada 2 siswa, kita gambarkan. Nilai 5 ada 2 siswa. Gambarnya seperti ini, tepat di 2. Artinya nilai 5, nilai siswa 5 itu ada berapa? Ada berapa siswa yang mendapat nilai 5? Ada 2. Nilai 5 ada 2. Ada 2 siswa. Kemudian nilai 6. Nilai 6 ada 3 siswa. Kita gambarkan aja. Seperti nilai 5 tadi, nilai 6 ada berapa? 3, berarti sampai sini. Kita gambarkan seperti ini. Pas ya. Ini nilai 6, ada 3 siswa. Lanjut, nilai 7. Nilai 7 ada berapa? Ada 5. Ada 5. Kita tulis lagi. Kita gambar lagi, ada 5. Di sini berarti mentok. Wall. Ada 5. Selanjutnya nilai 8. Nilai 8 ada 4. Ada 4. Nilai 8 ada 4. Oke.
kita tulis saja, kita gambarkan lagi. 8 ada 4 di sini, berarti 4. Ada 4. Kemudian yang terakhir nilai 9. Nilai 9 ada 2. Ada 2. 2 di mana? Oh, 2 di sini. Berarti sama dengan nilai 5. Juga ada 2 siswa. Ya, selesai. Jadi gambar diagram batang dari data yang tadi kita buat dalam bentuk tabel itu seperti ini hasilnya. Kalau diminta menggambar atau membuat data dalam bentuk diagram batang, caranya tadi seperti itu. Ada juga diagram batang yang bentuknya seperti ini, nak. Seperti ini. Sama, bedanya hanya saja kalau yang ini itu pas, nilainya pas, kita buat pas sesuai dengan frekuensi yang sudah ada. Kalau yang ini bentuknya ada yang hanya separuhnya, nggak pas. Tapi biasanya diagram batang yang berbentuk seperti ini, di atas persegi panjang yang menggambarkan jumlah data tersebut itu ada bilangannya. Misal yang kayak gini, 100 ini pas, ditulis 100 ya nggak apa-apa. Terus ayam, ada data ayam 125. Ini kan nggak pas nih, kita buatnya dari 50, 100, 150, 200, 125 ditulis seperti ini. Nah, Pak, bagaimana kalau jumlah frekuensinya ini kita buat perbandingannya dari 50, 75, 100, 125, 500 dan seterusnya. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Jadi pembuatan perbandingan jumlah atau frekuensi dalam sebuah data itu tergantung dalam pemilihan anak-anak menafsirkan tadi ya, menafsirkan data yang sudah ada. Itu mau dibuat berapa saja, yang penting konstan perbandingannya. Kalau 50 ya berarti 50 semua. Kalau 75 ya berarti bawahnya ini harus ada 25, 50, 75 dan seterusnya. Yang penting perbandingannya itu konstan, tetap. Oke, kita coba sekarang membaca dan menafsirkan diagram batang. Ini sudah Bapak buat. Data di samping adalah hewan yang dipelihara di kampung Ngadem. Ngadem tahu ya? Ngadem itu yang sebelahnya Setro. Jauh, ya udah nggak apa-apa. Ya, itu data ini ternyata adalah data hewan yang dipelihara di kampung Ngadem. Yang di kampung Ngadem itu ternyata ada yang melihara bebek, ayam, sapi, dan kambing, di mana datanya ditampilkan dalam diagram batang seperti ini. Bagaimana cara kita membacanya? Kalau tadi kita sudah bisa membaca, harusnya bisa dong, ya kan? Jadi caranya yang pertama, kalau hanya membaca, itu kita bisa menyebutkan yang horizontal dulu, kemudian baru yang vertikal. Data hewan ayam. Hewan ayam yang dipelihara di kampung Ngadem ada berapa? Ada 100. Berarti, maaf, bebek bukan ayam. Bebek ya, bebek. Pak Guru sukanya makan ayam nih. Bayang terus sama ayam. Oke, fokus lagi, fokus. Bebek. Data bebek, hewan bebek di kampung Ngadem yang dipelihara ada berapa ini? 100. Kemudian ayam, hewan ayam yang dipelihara ada 125. Hewan sapi ada 75 dan hewan kambing ada 150. Bacanya tinggal begitu saja. Lah, menafsirkannya bagaimana? Menafsirkannya juga sama. Menafsirkan data diagram batang itu maksudnya adalah menyebutkan atau menemukan info lain yang tidak dikatakan secara langsung di diagram batang tersebut. Kalau membaca tadi seperti itu ya. Kalau menafsirkan seperti bagaimana? Seperti ini nih, pertanyaan ini.
Hewan yang paling banyak dipelihara. Hewan yang paling banyak dipelihara itu apa? Hewan yang paling banyak dipelihara, kalau kita lihat diagram batang ini, kambing paling tinggi nih. Nilainya 150 kambing yang dipelihara. Hewan berkaki 4 yang dipelihara ada berapa? Kita lihat lagi, hewan yang berkaki 4 apa saja? Sapi dan kambing. Sapi dan kambing ini berarti tinggal dijumlahkan, berkaki 4 soalnya 150 dan 75. Hasilnya berapa? 225. Oke, selanjutnya, berapa banyak hewan yang dipelihara di Kampung Adem? Dari semua data ini, banyaknya hewan ada berapa? Kita tinggal menjumlahkan. Tinggal menjumlahkan data yang sudah ada. Ini bebek tadi ada 100, ayam ada sekian dan sekian. Jumlahkan saja, berarti banyak hewan yang dipelihara di Kampung Adem ada 100, ditambah 125, ditambah 75, ditambah 150. Sama dengan berapa? 100, 200, 350. Nah, ini namanya tadi menafsirkan data. Menafsirkan data diagram batang. Oke, sudah jelas ya.